Di penghujung tahun 2022 ini, gue pengen kasih apresiasi nih buat iQOO 11 yang berhasil dibawa resmi ke Indonesia. Yes, mungkin iQOO 11 ini juga bisa dibilang adalah HP dengan Snapdragon 8 Gen 2 pertama di dunia, yang dimana ini gue bisa bilang tuh punya spesifikasi yang menarik banget nih. Dengan harga yang ditawarkan pun menurut gue juga sangat kompetitif. Nah, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang si iQOO 11 ini yang udah gue pakai kurang lebih selama 3 minggu terakhir. Dan buat teman-teman yang penasaran kira-kira worth it apa enggak buat beli iQOO 11 ini, yuk tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Alright, first of all mungkin kita bakal start dulu ya, ngebahas si iQOO 11 ini start dari desainnya dulu. Nah, kalau seandainya teman-teman lihat iQOO 11 di tangan gua sekarang ini, mungkin teman-teman tuh pasti langsung salfok sama desain dari 3 garis yang satu ini. Dimana kalau seandainya teman-teman lihat 3 garis ini, pasti teman-teman tuh bakal keinget satu buah brand mobil yang udah ternama banget, yaitu BMW. Nah, si iQOO 11 ini tuh emang berkolaborasi dengan BMW dan menghasilkan desain yang keren kayak gini. Dan ini tuh menurut gue desain backdoor HP paling keren yang pernah gue pegang nih di tahun 2022 ini. Nah, materialnya sendiri HP ini tuh pakai material vegan leather di bagian belakangnya. Dan kalau saya teman-teman gak suka sama yang varian BMW kayak gini, iQOO juga nyediain opsi lain yaitu warna hitam nih, yang dinamain oleh iQOO dengan warna alpha. Kalau yang warna putih ini tuh dinamain iQOO dengan nama legend. Tapi kalau menurut gue pribadi sih, gue tentu aja bakal pilih yang varian warna legend ya. Karena secara grip di tangan pun, HP ini tuh menurut gue berasa lebih mantep ketimbang sama yang warna hitam. Lalu beranjak ke bagian depannya pun, sebenarnya desain dari HP ini tuh nggak ada masalah sama sekali. Cuman agak sedikit disayangkan aja ya, desain dari iQOO 11 ini tuh belum punya bezel yang simetris di semua sisinya. HP ini tuh kalau seandainya teman-teman perhatiin masih punya dagu yang kelihatan lumayan agak tebel. Tapi kalau seandainya kita ngebahas tentang spek layar yang dibawa sama iQOO 11 ini, gue yakin deh teman-teman tuh pasti bakal tercengang dan bakal lihat lagi harga dari si iQOO 11 ini. Karena untuk speknya sendiri, HP itu dibekali dengan layar 6,78 inch yang punya panel I6 AMOLED, yang dimana panelnya ini tuh juga udah LTPO4 dengan refresh rate up to 144 Hz. Dipakai untuk nonton, layarnya ini tuh tajam banget karena resolusinya juga udah sampai 2K. Dan spesifikasi layar kayak gini tuh bisa dibilang jarang banget nih buat ditemuin di HP-HP dengan harga 9-10 jutaan. Lalu lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngebahas tentang sektor yang paling monster dari HP ini, yaitu adalah sektor performanya. Dimana untuk SoC-nya sendiri, HP ini tuh dibekali dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2 yang merupakan chipset generasi terbaru nih dari Qualcomm Snapdragon. RAM-nya sendiri, HP itu punya RAM 16GB yang bisa di-extend lagi sampai 8GB. Sedangkan untuk storage-nya sendiri, HP itu dibekali dengan storage 256GB. Cuman emang buat teman-teman yang pengen ekspansi lagi, HP ini tuh nggak bisa karena HP itu nggak memiliki slot micro SD. Tapi buat teman-teman yang pengen pakai HP ini untuk kebutuhan sehari-hari, menurut gua ini tuh nggak perlu dipusingin lah. Karena setiap aktivitas yang dijalin pakai HP ini tuh pastinya bakal lancar banget. Ngomongin soal softwarenya juga, HP ini tuh udah terupdate yaitu Android 13 dan juga pakai Vantage OS 13. Yang dimana sebenarnya kalau kita ngomongin soal softwarenya ini tuh sebenarnya masih satu software sama HP-HP-nya Vivo ya. Dan untuk experience-nya pun menurut gue juga 11-12. HP ini menurut gue masih cukup nyaman untuk pemakaian sehari-hari, dimana untuk user interface-nya ini tuh berasa atraktif banget. Cuman mungkin untuk kekurangannya, si UI-nya ini tuh menurut gue punya aplikasi bawaan yang terlalu banyak notifikasi nih. Jadinya mungkin buat kalian baru pakai HP ini bakal keganggu di awal-awal. Lalu sebelum kita ngebahas tentang performa HP ini, gue juga pengen kasih tahu kalau HP ini tuh gak cuma dibekali dengan Snapdragon 8 Gen 2 aja, tapi HP ini juga memiliki Vivo V2 Chip. Dimana Vivo V2 Chip ini tuh punya peranan penting banget nih dalam mengontrol performa dan juga image processing dari si iQOO 11 ini. Salah satu bentuk nyatanya, HP itu memiliki fitur yang bernama Game Frame Rate Interpolation, yang dimana kalau kalian teman-teman pakai fitur ini, FPS yang bakal ditampil di layar teman-teman tuh bakal lebih banyak nih timbang teman-teman tuh matiin fitur Game Frame Rate Interpolation-nya. So far sih gue dicoba di beberapa game andalan gue kayak COD Mobile ataupun Genshin Impact. Overall ini tuh ngebantu banget. Dan buat teman-teman yang pengen pakai HP ini untuk main game lama-lama, mungkin teman-teman bisa juga ya pakai fitur Frame Rate Priority supaya HP itu punya frame rate yang cenderung lebih stabil.
Suhunya pun juga aman karena kalau seandainya gue lihat speknya, HP ini tuh pakai liquid cooling yang lumayan gede. Dan sebenarnya kalau seandainya kita ngebahas tentang game FPS, sebenarnya ada beberapa fitur yang bakal ngebantu banget nih buat teman-teman yang suka main game tembak-tembakan. Kalau seandainya teman-teman itu cek di game sidebar, HP itu memiliki fitur dual monster touch dan juga motion control, yang dimana fitur ini tuh bakal ngebantu banget nih, karena kalian tuh bisa dapat shortcut instan waktu kalian tuh lagi main game FPS. Salah satu contohnya, kalau saya teman-teman itu lagi main game FPS dan teman-teman itu kebetulan lagi kehabisan peluru, teman-teman tuh bisa tinggal nge-tilt HP-nya ke atas sedikit aja nih, dimana ini tuh bakal ngebantu kalian untuk nge-reload peluru secara cepat. Di sini teman-teman juga punya beberapa opsi shortcut gerakan seperti ke kiri, ke kanan, ataupun ke bawah. Dan fitur ini tuh bisa teman-teman atur sesuka hati ya. Jadi teman-teman bisa atur fitur ini tuh pengen kalian pakai seperti apa. Lalu lanjut sektor berikutnya yang jujur bikin gue cukup salut dari HP ini adalah sektor charging dan juga baterainya. Dimana untuk ukuran baterainya sendiri HP ini tuh sebenarnya udah cukup oke ya, yaitu sekitar 5000 mAh. Untuk pemakaian sehari-hari bisa dibilang HP ini tuh udah cukup aman. Cuman untuk pemakaian sehari-harinya sebenarnya gue nggak gitu peduli ya, karena HP ini tuh menurut gue punya charging yang ngebutnya parah banget. Di iQOO 11 ini tuh HP ini dibekali dengan charger bawaan sampai 120 watt. Yang dimana untuk ngecas HP ini dari 0 sampai penuh kita itu cuma butuh waktu sekitar 20 menit aja nih untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100%. Jadinya HP ini tuh bakal cocok banget buat teman-teman yang heavy user dan pengen pakai HP kalian tuh dengan cepat tanpa perlu charger lama. Dan bisa bilang kalau saya kita lihat dari harganya, ini tuh jadi salah satu yang paling unggul nih dibandingkan sama kompetitor lainnya. Nah, berlanjut ke sektor berikutnya, mungkin ini adalah sektor yang kurang gitu oke dari si iQOO 11 ini. Dimana kali ini tuh gue bakal bahas tentang kamera dari si iQOO 11 ini. Well, untuk kameranya sendiri, iQOO 11 ini tuh dibekali dengan setup 3 buah kamera belakang dengan kamera utama 50 megapiksel. Sedangkan untuk 2 kamera lainnya yaitu adalah kamera telefoto 13 megapiksel dan juga ultrawide 8 megapiksel. Selain itu, kita juga punya kamera depan dengan resolusi 16 megapiksel. Yang sebenarnya kalau seandainya kita ngomongin soal hasil fotonya, HP ini tuh bisa dibilang biasa-biasa aja ya kalau seandainya kita bandingin sama HP flagship lainnya. Nah, sebagai catatan aja, setiap foto yang gue ambil di sini tuh gue pakein fitur natural color yang biasanya gue pakai juga di HP Vivo X80 ataupun X80 Pro. Dan sebenarnya kalau seandainya kita lihat hasil fotonya, bisa dibilang tuh ini udah bagus nih, meskipun emang nggak sebagus HP flagship lainnya. Kalau kita ngomongin soal warnanya sendiri, menurut gue HP ini tuh punya warna yang cenderung agak flat kalau dipakein fitur natural color. Cuman sisi positifnya, HP ini tuh menurut gue punya detail dan juga dynamic range yang udah ciamik banget. Lalu gue juga pengen kasih tahu buat teman-teman yang pengen pakai HP ini untuk foto low light untuk selalu aktifin fitur night mode yang ada di HP ini. Karena menurut gue kalau seandainya teman-teman pakai HP ini untuk foto di malam hari tapi nggak pakai fitur night mode, hasilnya ini tuh menurut gue bakal soft banget nih. Dan bahkan ini tuh menurut gue detailnya bisa dibilang kurang banget. Jadinya menurut gue kalau seandainya kondisinya tuh udah gelap dikit, saran gue langsung aja pakai fitur night mode-nya. Karena ini tuh ngebantu banget nih, meskipun emang night mode-nya ini tuh nggak bakal sebagus sama HP flagship lainnya. Cuman emang gue perlu apresiasi HP ini karena secara recording HP ini bisa record sampai 4K 60fps dengan stabilisasi yang udah lumayan banget. Dimana untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri nih. Stabilisasi dari HP ini tuh menurut gue udah cukup baik di resolusi 4K 60fps. Meskipun emang kalau saya teman-teman pengen dapetin stabilisasi yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa pakai resolusi 4K 30fps. Dan teman-teman tuh nggak perlu pakai resolusi tertingginya yaitu 8K 30fps-nya nih. Karena menurut gue secara hasilnya bisa dibilang ini tuh useless banget. Lalu kalau seandainya kita pakai HP ini untuk foto selfie, HP ini tuh menurut gue punya detail yang bisa dibilang cenderung soft. Dan sayangnya untuk record videonya, HP ini juga cuma bisa record sampai 1080p 30fps ya. Yang hasilnya tuh udah gue coba dan teman-teman langsung aja ya bisa simak di video berikut ini.
Oke guys, jadi ini contoh rekaman dari kamera depannya iQOO 11. Dan ini resolusi cuman sampai dari TV 30 fps aja ya. Sebenarnya agak sayang sih, resolusinya ini harusnya mungkin bisa ke 4K, mengingat HP-HP lain udah bisa sampai 4K. Tapi gue nggak tahu kenapa ya, brand-brand Tiongkok tuh rata-rata cuma bisa sampai dari TV 30 fps aja. Nah, jadi kira-kira kayak gini untuk hasilnya. Di belakang gue sih kayak ada background lagu gitu. Kira-kira kedengeran nggak? Nah, lalu lanjut satu terakhir, yaitu ngebahas tentang harga dan juga kesimpulannya. Kalau seandainya teman-teman tuh beli HP ini saat pertama kali launching, mungkin teman-teman bakal dapat harga yang murah banget ya, yaitu cuma 9.999.000 dan itu tuh belum sama cashback. Kalau gua totalin, HP ini tuh mungkin kalau seandainya kalian beli di saat awal order, HP ini cuma seharga 9,4 juta aja. Tapi kalau saya teman-teman pengen beli sekarang ini, teman-teman bisa dapetin HP ini di Tokopedia dengan harga 10.500.000 aja. Nah, buat teman-teman yang pengen beli HP ini, linknya tuh udah gue taruh di kolom deskripsi, baik yang warna putih ataupun yang warna hitam. Dan kalau gue bisa saranin sih, mending teman-teman ambil yang warna putih aja ya, karena menurut gue varian ini tuh jauh lebih keren ketimbang sama yang warna alpha. Tapi kalau seandainya kita ngebahas tentang kesimpulannya sih, so far menurut gue HP itu bisa dibilang too good to be true buat teman-teman beli. Karena dengan harganya yang cuma 9 juta sampai 10 jutaan, menurut gua hal yang ditawarkan sama iQOO 11 ini tuh jauh-jauh lebih banyak nih timbang sama yang teman-teman bayarin, meskipun teman-teman tuh udah keluarin duit 9 sampai 10 juta. HP ini tuh punya experience gaming yang gak bakal ditemuin di HP lain dan juga punya layar yang ciamik banget. Dan gak ketinggalan juga, HP ini juga memiliki dual stereo speaker yang punya kualitas yang mantep banget nih buat teman-teman yang pengen pakai HP ini untuk main game atau untuk kebutuhan multimedia lainnya. Selain itu, teman-teman bisa juga nikmatin sektor chargingnya yang ngebut banget sampai 120 watt. Dan sebenarnya untuk kameranya sendiri, sebenarnya menurut gua ini tuh cukup dimaklumin ya, karena secara peruntukannya sendiri HP ini tuh bukan untuk kebutuhan fotografi. Jadinya mungkin buat teman-teman yang lirik HP untuk fotografi bisa lirik Vivo X80 atau X80 Pro aja. Tapi buat teman-teman yang nyari performa dan benar-benar pengen ngerasain experience yang beda dari sebuah smartphone Vivo, teman-teman tuh bisa lirik iQOO 11 ini karena HP ini tuh bisa dibilang worth it banget. So, palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari iQOO 11 ini. Like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa juga untuk follow dan juga subscribe semua sosial media gue. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.